Bella, aku mau tanya sama kamu. Nih, kamu ini kalau misalnya makan banyak apa ya? Kalau misalnya makan banyak, apakah tipe yang cepat gemuk atau bagaimana? Wah, banget Ari. Saya tuh sebenarnya tipe yang cepat gemuk gitu. Padahal saya itu suka makan banget loh. Makan itu adalah salah satu hobi favorit saya. Tapi saya suka bingung nih, ada juga orang yang makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu ya. Nah, ini ada informasinya nih berikut ini. Yana mau nanya, akan menjawab pertanyaan kita semua. Oke. Mie satu ya. Makan sedikit gitu, tapi kenapa badannya tetap gemuk ya? Kalau yang ini, makannya banyak banget, tapi badannya segitu-gitu aja. Nah, ini dia nih fenomena yang sering terjadi di kehidupan kita yang penuh misteri ini. Ada nih orang-orang yang makannya sedikit tapi tetap gemuk. Tapi ada juga yang makannya banyak banget tapi justru badannya tetap kurus juga. Kenapa bisa begitu dan apakah yang sebenarnya terjadi? Ada yang punya pertanyaan yang sama? Tenang, karena kali ini Yana mau nanya. Tapi sebelumnya Yana mau makan dulu ya. Orang-orang tadi bukan dua-duanya atau satu-satunya yang mengalami hal serupa. Ada banyak banget nih yang punya masalah yang sama. Nurunin berat badan itu emang bukan masalah yang gampang. Aku juga sebenarnya pengen gemukan sih. Aduh, udah ngurangin makanan, udah lari pagi, tapi sama aja lemak ada di perut. Udah coba makan obat, makan apa-apa. Tapi tetap aja kurus. Gimana dong? Tapi tetap aja gendut. Tetap begini aja. Gimana sih caranya? Yana punya temen nih yang makannya banyak banget. Tapi herannya badannya nggak bisa gemuk. Setiap akhir tahun, ia punya resolusi yang gak pernah tercapai. Menggemukkan badan. Hihi, unik ya. Beda sama orang kebanyakan. Lihat aja, badan mungilnya stabil di angka 43. Beragam cara sudah Widya lakukan demi menggemukkan badannya. Salah satunya adalah dengan banyak makan. Makanya tempat kayak gini jadi favoritnya. Apalagi kalau bukan restoran all you can eat. Di sini nih, Widya bebas makan apapun sebanyak apapun. Wah, Wid, ini kan bisa dibilang banyak nih. Emang kalau makan sebanyak ini ya? Ini porsi biasa, Mas. Habis-habis aja porsinya. Tapi kan badannya kecil nih, apa emang gak ngerasa begah atau kekenyangan atau gimana lah gitu? Sebenarnya itu biasa ya, karena kebetulan kan aku juga pengen ngegemukin berat badan, udah makan banyak segala macem, tetap aja nggak gemuk-gemuk Mas. 43 kilo, 43 kilo. 43 kilo doang, nggak nambah-nambah walaupun makannya sebanyak ini. Sama sekali kan. Nah, ini dia nih misteri dunia nomor sekian yang masih jadi pertanyaan banyak orang. Kalau tadi Yana udah ketemu sama temen Yana yang punya masalah kesulitan menaikkan berat badannya walaupun udah makan banyak. Nih, kali ini nih Yana juga punya teman lain yang punya masalah kebalikannya, yaitu dia sulit menurunkan berat badannya walaupun udah makan sedikit. Tuh dia orangnya udah ada, yuk. Berusia 24 tahun, teman Yana yang ini memang bisa dibilang kelebihan berat badan. Saat ini beratnya stabil di angka 89. Padahal idealnya bobot bisa 49 kg. Berbagai aktivitas sudah ia lakukan untuk nurunin berat badannya. Mulai dari olahraga, pijat kurus, sampai masak sendiri. Nisa sengaja masak sendiri nih supaya bisa ngatur jumlah kalori yang masuk ke tubuhnya. Nah, kalau urusan makan, Nisa lebih milih makanan yang rendah kalori kayak salad gini nih. Jadi Jan, tiap hari ini makannya kayak begini memang untuk menjaga berat badan nih, Jan? Makannya emang kayak gini. Ya gimana ya, soalnya
Ya pengen kurus tapi ya gini-gini aja gitu. Iya. Terus udah gitu nggak ada berkurangnya. Sedih banget. Kekhawatiran Nisa memang bukan tanpa sebab. Apalagi nih kalau ingat banyaknya risiko penyakit yang bisa menjangkiti seseorang dengan kadar lemak berlebih. Sebut saja risiko penyakit diabetes, jantung, atau darah tinggi. Yana jadi penasaran nih, apa ya penyebab masalah dua teman Yana tadi? Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya sama ahlinya. Sebetulnya itu banyak masalah yang mempengaruhi ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kali turunan ya, oh kali metabolismenya ya, bukan semata-mata karena itu. Kalau kita bicara genetik atau faktor keturunan, itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Jadi kalau pola hidup, gaya hidupnya tidak diperbaiki, maka orang-orang kalau makan nasi satu porsi, itu paling nggak bakal gemuk lah, paling naik seon, maka Anda bisa naik sekilo. Seperti itu. Jadi mempunyai faktor sensitivitas yang lebih tinggi. Ya. Faktor yang kedua, kita harus lihat juga apakah mereka mempunyai dasar penyakit yang mendasari. Ya. Contohnya kelainan tiroid. Ya. Kalau dia penderita hipotiroid, biasa metabolisme tubuhnya lebih rendah sehingga cenderung untuk menjadi lebih gemuk. Kalau hipotiroid, metabolisme tubuhnya lebih tinggi sehingga cenderung untuk menjadi lebih kurus. Tuh penyebabnya ternyata beragam. Tapi gak cuma itu aja nih, harus dicek juga apakah selama ini mengkonsumsi obat-obatan atau enggak. Soalnya bakal ngaruh juga nih sama pola makan kita. Kalau secara genetis ternyata tubuh orang juga macam-macam loh. Ada yang disebut ectomorph atau punya bakat kurus. Atau endomorph yang punya bakat gemuk. Yang asik nih, yang mesomorph punya bakat tubuh atletis. Mantep kan? Gimana ya dok? Yang bisa diubah tentunya dengan gaya hidup. Yang disebut gaya hidup adalah makan. Ya, dietnya harus betul. Yang disebut diet yang betul bukan berarti kalau kita gemuk artinya tidak boleh makan sama sekali. Salah itu. Yang namanya berdiet adalah mengatur makan. Kemudian kita juga harus perhatikan exercise ya, aktivitas fisik. Beraktivitas artinya kita bergerak, jangan melakukan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini contohnya gini. Ada lift dan ada tangga. Jangan memilih lift, naik tangga. Nah tadi kan untuk yang gemuk-gemuknya dok ya, kalau ada yang kurus-kurus nih, pengen gemukin badan, tapi tetap susah juga, itu solusinya seperti apa? Kalau orang yang tadinya kurus lalu kepengen meningkatkan berat badan, tentunya tetap kembali ke diet dengan gizi lengkap dan seimbang, kembalikan ya. Atau juga kita bisa sebelum makan, lakukan dulu aktivitas yang ringan. Biasanya itu akan membantu meningkatkan nafsu makan. Nah, intinya sih kudu konsultasi dulu sama dokter yang tahu betul soal ini. Jangan asal tebak-tebakan dan jangan asal ikut program sembarangan. Salah-salah malah nggak baik buat kesehatan kita. Baru deh setelah itu asupan gizi dan kalori yang kita makan disesuaikan sama arahan dokter. Bentuk tubuh manusia memang diciptakan berbeda-beda, tapi selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Tapi yang paling penting dari itu nih, kita harus tetap menjaga badan kita supaya tetap sehat. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga dan tentunya makan makanan yang sehat. Bener nggak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja Yana dengan cara mention ke @Yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya. Wah, Menarik. saya setuju tuh sama Yana tadi. Yang paling penting adalah menjaga tubuh untuk selalu tetap ideal gitu ya. Betul sekali. Kalau misalnya tadi kita mengikuti liputan tadi, jenis aku nih tubuhnya adalah mesomorph. Oh, gitu? Itu tidak gemuk, tidak kurus. Kalau kamu sendiri apa? Kamu berarti atletis ya. Kalau saya justru gampang gemuk alias endomorph gitu. Jadi Makanya- harus disesuaikan juga dengan Iya. olahraga, hidup sehat gitu, pola makanan sehat juga ya Bella ya. Iya betul sekali. Ada seperti endomorph nih dia lebih baik memperbanyak olahraga yang membakar lemak atau kardio kayak misalnya treadmill atau mengayuh sepeda sampai berenang itu cocok untuk orang-orang yang memiliki badan cenderung gemuk atau endomorph. Intinya gitu. kita harus hidup sehat gitu ya.